Jadi kan aku tuh pengen kalau hubungan itu kita sama-sama nyaman ya. Jumpa lagi dengan Lawyer Activity. Oke, Silda Octavia Rosa sama Mardiah. Radia Mardiah, temen lama nih yang udah lama nggak ketemu. Sekarang apa nih pada sibuknya nih? Kalau Ocha kita banyak lihat lah ya di akun selebgramnya kan. Wah, udah terkenal sekarang nih. Jadi nanti akunnya boleh nih di-add di bawah sini ya. Ya, gimana Ocha kabarnya sama dia? Aku panggilnya biasanya dia sama Ocha sih, jadi nama yang lengkapnya kadang lupa. Gimana kabarnya, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Apa nih kegiatannya selama pandemi kayak gini? Gimana sekarang? Apa kegiatannya? Kalau teman-teman ini kan dari PPAT ya, PPAT dan sibuk sehari-hari ngerjain kerjaan masih? Apa gimana? Kalau aku sih sehari-hari pasti kerjaan ya. Kerjaan masih jalan terus sambil ya aktif-aktif di sosial media sih. Mantap, iya. Iya, aku sering lihat loh, banyak, waduh, followernya udah luar biasa. Jadi kesini kita mau bahas, ada banyak nih berita yang sekarang lagi viral ya. Mungkin karena ini channelnya Lawyer Activity, jadi kita mau bahas yang ya sedikit-sedikit lah, ada pembahasan hukumnya biar jadi edukasi buat teman-teman, buat rekan sejawatnya juga mungkin. Gini, gua aja ya biar santai, iya kan, kayak biasanya, jadi nggak kaku. Jadi gua lagi belakangan ini kalau ngikutin sosial media kan ada satu berita yang viral ya, cukup viral tentang kejadian yang sebenarnya banyak sih terjadi di masyarakat, tapi karena ini ada pemberitaan di media secara live mungkin ya, jadi itu menjadi viral yang mengenai perselingkuhan pramugara. Oh, ya. iya. Dengar dong pasti ya, Pasti teman-teman ya. moderasi denger dong. Udah booming banget soalnya. Udah booming banget ya. Gimana tuh kira-kira yang pernah diikutin tentang itu yang bisa kita bahas di channel ini? Mungkin ada sedikit edukasi hukum. Jadi apa? Coba mungkin dari selebgram dulu nih ya. Yang kita tanya pasti ada berita-berita yang bisa di-input ya. Gimana tuh? Itu ceritanya gimana sih pertamanya? Kalau aku sih kronologisnya taunya dari TikTok ya. TikTok. Karena kayak di TikTok tuh ke-up banget gitu, tambah dibikinin parodi-parodi gitu Oke. kan. Terus kalau dari TikTok ini sih cuma lihat dia ngegerbek si suami di rumah sendiri gitu. Jadi yang anehnya yang kita jam 2 malam istrinya kemana gitu. Jadi kan kita bingung ya. Istri sahnya katanya pergokin di rumahnya sendiri. Oh, itu di rumahnya sendiri ya posisinya. Oh. Di kamar sendiri, katanya sih dia nggak ngapa-ngapain, tapi jam 2 Iya. malam loh. Iya. Mungkin lagi catur kali. Ya mungkin, atau enggak lagi nonton Korea, kan kita nggak tahu ya. Oh iya, bisa. Gitu kan. Iya benar. Nah, viralnya itu karena kan dia bawa saudara ya, si istri bawa saudara, terus ngevideoin, udah dia up ke media sosial, akhirnya booming gitu. Dan sekarang sih kabarnya dipecat ya, dua-duanya pramugara sama pramugarinya itu. Oh gitu. Jadi itu antara pramugara dengan pramugari, satu institusi ya. Ya, cinlok lah. Ya, cinlok lah ya. Iya. Kalau dipecat secara institusi berarti di situ ada sanksi administratif ya. Tapi kalau sebelum kita masuk mungkin ke sanksi administratif ataupun nanti ada efek sosial terhadap hukuman sosial ya terhadap apa namanya pasangan inilah ya. Itu apa kejadian selanjutnya, mungkin mereka ini dalam rumah tangganya seperti apa? Mungkin ada pengajuan cerai atau apa, mengikuti nggak? Mengikuti sih. Kayaknya ada pengajuan cerai aja. Ada pengajuan cerai, tapi karena istri saya sedang hamil, jadi kan belum bisa kan. Iya. Kabarnya gitu. Kabarnya si istri saya itu lagi hamil. Iya.
Nah, itu aku masih bingung tuh. Sebagai lawyer ya, Mas Ragan kan lebih berpengalaman dari aku Oke, nih. ya. Apakah kalau secara Islam udah pasti ya, kita nggak boleh mengajukan cerai pada saat betul. hamil gitu kan. Apakah di hukum Indonesia berlaku nggak sih Mas gitu? Atau bisa? Melakukan cerai ya, mengajukan gugatan perceraian. Pada saat hamil. Ya, oke. Jadi sebenarnya kalau gugatan perceraian itu kan diatur di Undang-Undang Perkawinan ya nomor 1 tahun 74. Itu sebenarnya alasan-alasan yang bisa mengajukan perceraian itu kan ada 6. Jadi dalam proses perceraian ini saya terangkan dulu nggak apa-apa ya, kita kan ngobrol santai ya. Iya. Jadi nggak harus formil-formil, kita ngobrol aja, siapa yang tahu siapa yang jawab kan gitu aja. Kalau dari pengalaman saya dan dari apa yang saya ketahui itu ada 6 nih syarat-syarat mengajukan kalau sesuai Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Pengajuan perceraian itu salah satunya adalah salah satu pihak telah berbuat zina. Ya. Terus mabuk, itu dalam satu bagian itu syarat itu. Pemabuk, penjudi, misal narkoba gitu ya, yang itu susah disembuhkan sifatnya. Terus kedua, salah satu pihak meninggalkan rumah 2 tahun berturut-turut. Itu bisa tuh, misal ada suami istri yang memang sudah pisah rumah selama 2 tahun berturut-turut, bisa diajukan perceraian. Terus alasan ketiga adalah salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara. Yang penjaranya itu juga syaratnya 5 tahun ke atas. Jadi misal ada Pelanggaran suami istri, berat ya? Ya mungkin bisa kejahatan ya, kalau 5 tahun ke atas jadinya kejahatan, itu bisa diajukan perceraian. Terus salah satu pihak melakukan aniaya nih, kejam, ya, penganiayaan membahayakan pihak yang lain. KDRT ya Mas ya? Nah, salah satunya KDRT, cuman pembuktiannya harus jelas. Kadang-kadang di dalam KDRT itu pembuktiannya kan susah. Cekcoknya sekarang nih, terus salah satu ada yang mukul, memar, tidak dilakukan visum, setahun kemudian baru gugat, sedangkan tidak mendapatkan bukti. Nah, itu yang susah. Itu untuk KDRT. Terus ada lagi salah satu ini cacat, yang artinya cacat itu tidak bisa melakukan kewajibannya. Misal seorang suami maaf nih ya, tidak bisa melakukan hubungan suami istri kepada istrinya, itu bisa diajukan gugatan perceraian gitu. Terus yang keenam sendiri itu, ini yang paling sering terjadi di perceraian dan paling mudah diajukan alasan adalah perselisihan yang terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Nah, itu paling sering karena kan gampang ya membuktikan perselisihan gitu. Misal percekcokan didengar sama pembantunya dijadiin saksi atau saudaranya dijadiin saksi, bisa tuh diajukan. Nah, kalau itu menurut Undang-Undang Perkawinan. Jadi kembali lagi ke kasus tadi, perkembangannya suami istri ini sekarang sedang mengajukan perceraian ya? Iya, perceraian. Yang gugat istrinya. Istrinya. Oh, yang gugat istrinya. Oke. Gugat istrinya. Cuman di sini kan konsennya perselingkuhan ya. Nah, masuknya mungkin ke perzinahan, masuk nggak sih Mas itu? Perzinahan asal bisa dibuktikan. Iya. Membuktikan perzinahan kan susah ya. Nah, aku bingungnya tuh si istri dengan alasan suami berdua-duaan dengan perempuan lain, Iya. itu udah masuk ke dalam udah bisa untuk Perzinahan. mengajukan gugatan atau ke perzinahan itu ya? Ya, itu mungkin alasan tambahan aja ya. Mungkin kalau saya memandang ini untuk alasan lebih ke ya perselingkuhan bisa, karena itu nanti akan memicu ke dalam perselisihan yang tidak bisa didamaikan itu. Tapi kan tidak ada pengakuan di situ. Dia mengaku cuma temenan, terus dia cuma Ada di kamar. Iya. Nah, perselingkuhan ini membuktinya gimana sih? Kan ada chat mungkin. Iya, bisa. Chat, tapi kan di situ dia nggak ada chat, dia cuma ngelihat suaminya berdua gitu. Iya. Iya, kalau nggak ada chat, iya sih. Cuma video itu sebenarnya itu bukti tambahan aja. Misal dia memang mau mengurus bercerai, ya nanti tergantung pembuktiannya sama hakim ini, video ini diterima nggak sebagai bukti yang sah kan gitu.
Kalau untuk mengarah kepada apa namanya ini ya agar hakim ini percaya atau tidak, mungkin bisa dipakai untuk menjadi bukti tambahan untuk video gitu. Walaupun mungkin chatnya susah untuk mendapatkan chat, kan biasanya kalau selingkuh langsung dihapus gitu ya. Iya. Ini bukan pengalaman pribadi tapi ya. Kayaknya udah aja Udah hafal. Tapi ada kok buktinya yang apa? Si cowoknya naruh foto selingkuhannya di dalam dompet, nggak lihat ya? Oh. Ada. Iya, iya, iya. Ada. Ya mungkin kan syarat Bisa tambahin administrasi waktu itu kan apa namanya nemenin ngurusin apa bisa Iya. jadi ya kan, kelebihan foto ngurusin kan bisa jadi. Jadi masih menjadi asumsi ketika bukti itu tidak langsung kepada permasalahan kan, Iya, itu iya. membuktikan permasalahan. Nah ini aku mau tanya nih, misal teman-teman kan cewek-cewek nih, ya kan? Kalau kejadian itu terjadi sama kalian, apa yang mau dilakukan? Kita berandai-andai aja kan, boleh ya? Tapi jangan sampai ya. Ya, amit-amit jangan sampai. Jadi Ya. sih kalau aku pribadi sih bukannya membenarkan, tidak menyalahkan juga, karena kan orang spontanitasnya dalam suatu masalah itu berbeda-beda ya. Ya. Jadi ada yang langsung responnya marah, mungkin ada responnya diem gitu kan. Cuman kalau aku pribadi dalam keadaan seperti itu, Ya. maybe mungkin aku akan record tapi untuk privacy doang, untuk betul. mungkin Oke. kayak bukti ke pengadilan atau apa gitu. Oke. Cuman kalau untuk nge-up ke media sosial dan jadi konsumsi publik sih kayaknya mikir 2 kali ya. Soalnya anak sih ya kalau aku. Karena kan nanti Oh jejak iya, digital itu efek ya benar. jejak digital itu pasti akan ada sampai seterusnya gitu kan. Iya. Nah, apalagi heboh kayak gini, ya aku mikirnya nanti Kepada anak, lebih Anak. kepada anak. Ya itulah kalau ibu tuh lebih jiwanya ya melindungi anak gitu iya, ya. semarahnya kita ke suami, belum tentu kan dia juga jadi ayah yang buruk gitu kan. Betul. Jadi seenggaknya biarlah anaknya, ayahnya di mata anaknya tetap ya baik, Iya, gitu. iya, iya. Tapi nggak dibiarin juga dong keadaan kayak gitu. Enggak. Oh, enggak ya? Takutnya nanti pas di sekolah, ini anak yang tukang selingkuh ya gitu loh. Oh iya juga, benar juga. Jadi Iya. maksud aku, jangan sampai ke up, Ya. mungkin jadi konsumsi pribadi, cuma sebagai bukti ketika aku ditanya sama hakim atau keluarga, Bisa menjadi seenggaknya bukti. bisa menjadi bukti untuk ya udah seperti ini, mana mungkin untuk Iya, iya. diperbaiki lagi gitu. Karena 2 sih yang mesti nggak bisa dimaafkan. Iya. No excuse kalau untuk perselingkuhan, KDRT. Oke. Gitu. Karena kalau perselingkuhan kayaknya kalau dikasih kesempatan kedua kalinya insecure sih mas. Oh gitu ya. Iya kan? Jadi kan aku tuh pengen kalau hubungan itu kita sama-sama nyaman ya. Jadi Iya. kalau dia mau di mana aja ya udah kita nyaman karena udah saling trust. Tapi ketika kepercayaan itu udah hilang, otomatis aduh dia ngapain ya? Atau apa di sini? Jadi kayaknya hidup nggak tenang banget gitu kan. Iya, iya benar. Karena udah terlukai lah ya istilahnya. Iya, iya. Katanya kan kalau cewek dilukain tuh susah menambalnya ya. Susah cewek itu akan Maafinnya mudah, teringat-ingat tapi- terus gitu. Oh, oke. Pasti dia akan aduh apa ini. Terus akhirnya gimana? Akhirnya akan posesif. Tanya terus, video call terus. Hubungan akan tidak nyaman sih kalau menurut aku. Yang si cowok pasti nggak nyaman, yang si cewek pasti nggak nyaman. Dan aku sih berasumsi ketika kita maafkan, someday dia akan berpikir ya udahlah, ntar juga dimaafin lagi gitu loh. Iya, 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 oke. Jadi aku no excuse kalau selingkuh sekali nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan kedua. Wah, iya, iya. Kalau dia gimana nih? Aku kurang lebih sama kayak Bang Ocak loh. Kurang lebihnya gimana coba? Atau Jadi tetap memberikan dibiarin dia- aja ya? Enggak, Oh kalau dibiarin mah enggak dong. Oh enggak. Atau dia kayak gini tuh, ada yang berpikiran mending memperbaiki yang rusak daripada mencoba yang baru. Kan ada yang kayak gitu Ada, tuh. iya, iya, iya. Atau- Karena mencoba yang baru belum tentu yang Belum tentu. lebih baik daripada Iya, yang iya, benar. udah ada. Heeh. Oh gitu. Kalau dia gitu bener? Gimana nih? Ya ya, nggak apa-apa, kan bebas. Heeh. Kita di sini berpendapat dan berasumsi saja. Ya siapa tahu menjadi edukasi buat teman-teman ya kan, yang udah kejadian seperti itu. Nah, berkaitan dengan adanya satu kejadian perselingkuhan seperti itu, tentu kalau cewek nih ya, ada yang perlu dipertahankan mengenai hak-hak. Ya, hak-hak itu bisa berupa tentu material yang jelas. Berkaitan dengan aset-aset yang sudah didapatkan setelah menikah ataupun sebelum menikah, bawaan kan begitu. Bisa jadi si cewek ini bawa harta bawaan kalau cewek kan. Nah kalau apa namanya
didapatkan setelah menikah itu kan menjadi harta bersama. Nah, kalian menyikapi itu gimana tuh? Kalau aku menyikapi, sekarang tuh banyak sih pertanyaan di media sosial yang Iya. aku lihat, yang maksudnya makanya pas menikah itu amanin aset atas nama kita, jadi kita Oh, aman. gitu. Kalau gini kan kebanyakan komentar itu seperti itu ya. Iya. Tapi kalau itu salah ya Mas ya, berarti salah banget. Ketika kita menikah, harta yang didapat selama pernikahan otomatis menjadi harta bersama. Mau atas nama kita juga mau dibawa kemana nggak akan bisa dijual atau diapa-apain Iya, kan. betul. Pasti bagi dua. Nah kalau aku sih ya kalau perjanjian, lebih ke perjanjian kawin sih sebelum pernikahan. Kalau memang mau wanti-wanti seperti itu ya. Oke, Aku jadi agak setuju dengan perjanjian kawin sih. oke, jadi aturannya lebih jelas. Heeh. Sebelum kita memulai permainan, ya kan, kita buat aturan dulu dalam Iya. perjanjian kawin. Iya. Cuman di dalam perjanjian kawin itu sendiri kan, kalau sekarang sudah boleh dibuat setelah menikah ya. Iya. Dibuat setelah menikah sesuai putusan MK nomor 69 itu ya. Nah, itu kalau dari perspektif cewek nih, apa aja sih kira-kira yang kalian mau selamatin coba? Apa ya? Aku sih lebih. Kan kalau perjanjian perkawinan itu kan luas ya. Mm-mm. Mungkin tidak hanya aset, nah, mungkin bagaimana aturan mainnya, terus mungkin anak bisa diperjanjikan kan gitu. Nah itu apa coba? Mungkin dari perspektif teman-teman. Kalau Cewek aku apa? sih realistis aja ya. Ketika aku yang ketika aku yang berusaha untuk membeli suatu itu ya atas namaku gitu. Jadi kan itu berarti menyelamatkan aset yang pertama. Oke. Yang kedua menyelamatkan anak. Maksudnya ya ketika siapa dari kita melakukan kesalahan ya anak ikut kepada Iya. yang ini gitu kan. Iya. Cuman kan itu agak susah sih karena kan nanti anak akan memilih dia nyaman Iya. dengan siapa. Kan kalau udah besar dia aduh pengen sama papa atau pengen sama mama Iya. gitu. Di atas 12 tahun anak tuh boleh memilih siapa kan gitu. Cuman kalau kejadiannya masih di bawah 12 tahun, kalau sesuai undang-undangnya memang mengikuti ibu kan Iya. gitu. Cuma seringkali ayah ini mencoba juga untuk ya menurut si ayah mungkin menyelamatkan anaknya ya biar bisa bersama dia dan mendidik dia gitu. Karena siapa sih yang nggak sayang sama anak ya, kan nggak ada juga bekas anak, yang ada bekas suami, bekas istri, tapi bekas anak nih nggak ada. Iya. Nah pengen saling memperebutkan itu. Sebenarnya kalau dari sisi gua nih ya, jadi anak itu bukan satu barang, walaupun mungkin di perjanjian pernikahan atau perkawinan itu diatur, tapi pada akhirnya kan anak ini manusia Mm-mm. yang ketika diperebutkan akan menjadi masalah konflik batin juga di dalam si anak ini. Pasti punya perasaan dong, kenapa nih ayahku kok ngajakin aku begini, ibuku ngajakin ke begini begitu kan gitu. Jadi pertentangan batin ya gitu. Kalau kalian menyikapi itu gimana? Apa ya sudah sih yang bermasalah adalah apa di dalam keluarga, hubungan suami istri, ya sudah anak itu dirawat tetap bersama-sama, bisa mungkin bergantian atau kayak gimana? Itu menurut kalian gimana? Kalau aku pribadi untuk masalah anak, even itu kejadiannya suaminya selingkuh atau apa ya di luar dari situ, tetap anak kita bersama-sama gitu ya. Maksudnya ketika dalam pengajaran kita tetap sepakat dulu maunya anak seperti apa, diajarin ini. Dailynya dia pagi apa malam itu jangan sampai pas sama bapak beda, pas sama ibu beda, atau pas sama bapak kayak manja banget, kayak bapak ngasih semua gitu. Tapi lebih sepakat dulu deh suami istri gitu. Ya walaupun kita udah pisah kan seenggaknya buat urusan anak masih harus dan bukan masih sih harus karena akan kan terus gitu kan. ya betul, hasil berdua lah ya, Iya. jadi dipertanggungjawabkan berdua. Cuma kan tanggung jawab sama di atas kan. iya benar. Cuma kan yang agak susah ketika si suami ini udah berpisah ya. Kadang-kadang pikirannya udah lain, si istri pikirannya sudah lain. Itu susah tuh untuk mempersatukan. Nah, itu dibutuhkan mungkin kebijakan di antara keduanya ya. Kalau dia gimana nih? Tentang ini berandai-andai aja ya kalau udah punya anak gitu. Kira-kira gimana tuh? Kayaknya kalau dia kalem-kalem gini oke lah Mas gitu ya. Apa gimana? Nah, kalau aku anak pasti ikut aku karena kan kita yang ngandung 9 bulan yang merasakan semuanya kan.
Ikut aku sih. Lebih ke ikut kamu. Apapun yang terjadi, anak tetap Ikut aku tapi nggak menghalangi buat dia berhubungan sama bapaknya juga. Gitu. Misal Sabtu Minggu diajakin bapaknya nggak masalah, asal dibalikin lagi kan gitu ya. Kalau nggak dibalikin lagi gimana? Ya nggak mau lah. Samperin tuh. Iya. Karena gini loh, ini juga satu fenomena yang terjadi di masyarakat ya. Mungkin beberapa pengalaman kan terhadap anak ini tidak bisa dikatakan penculikan ya, walaupun mungkin diatur di dalam putusan itu ikut ibu gitu ya, atau ikut bapak. Tapi ketika dibawa nggak dipulangin kan nggak bisa juga dilaporin ke pihak berwajib. Nah, Itu ya. iya kan bukan penculikan anak sendiri, iya kan? Kayak kasusnya. Kasusnya ini dong. Boleh sebut nggak sih? Iya nggak apa-apa. Yang sebut aja. Ahmad Dhani sama Maya Estianti ya? Oh, Oke, oke. Sama Gimana? itu siapa namanya? Antalarik ya? Apa sih? Oh, Atta Larisha, Larisha. iya, iya. Oh. Nah itu kan, aku Anaknya ikut lihat suaminya Larisha tuh. itu kan ikut suami. Padahal anaknya masih di bawah 12 tahun. Gitu. Iya. Dan dia menang gitu di persidangan. Nah kalau yang bisa menang di persidangan itu memang benar-benar apa sih? Jadi gini. ininya hakim gitu ketika Ya, memenangkan sebenarnya sang ayah. ada dua alasan yang biasanya ini pakai asas biasanya. Karena kan kalau di dalam pengadilan kita nggak boleh memastikan ketika belum ada putusan. Kan bisa jadi nanti ada hukum baru ketika hakim memutuskan hal yang baru kan Iya. gitu ya. Tapi kalau biasanya yang terjadi ada dua alasan yang membuat hakim ini bisa memutuskan si suami bisa membawa atau ayah bisa membawa anaknya. Dua putusan itu apa? Pertama, si ibu itu tadi dengan alasan meninggalkan rumah 2 tahun berturut-turut. Oh, oke. Itu bisa. Yang kedua, perselingkuhan. Si ibu ini selingkuh. Nah, biasanya yang diakomodir oleh hakim dua alasan itu, karena kan dianggap kalau si anak ini apa namanya ibu meninggalkan anaknya kan ya kemungkinan mindset hakim adalah nih ibu nggak bertanggung jawab nih, gimana nanti kalau diserahin anak kan gitu ya. Terus yang kedua, perselingkuhan. Jelas dong kalau perselingkuhan itu contoh yang tidak bagus buat anak. Nah, ketika dibawa oleh ibu bagaimana? Tapi dengan syarat itu tidak secara otomatis ketika putusan cerai langsung anak dibawa karena pembuktiannya adalah si ibu selingkuh gitu. Kecuali di dalam gugatan dimasukkan tuh adanya gugatan terhadap hak asuh anak, atau dibuat gugatan yang terpisah. Setelah perceraiannya terjadi, gugatan terpisah. Nah, salah duanya ya jadinya. Itu alasan yang bisa diajukan. Ekonomi masuk nggak sih Mas? Misalnya ketika anak dibawa sama ibunya berpengaruh pada ibunya belum punya pekerjaan atau apa gitu, menjadi pertimbangan hakim. Karena gini, kalau anak itu kan mempunyai jaminan yang ayah itu juga harus bertanggung jawab kepada anak. Makanya ketika bercerai kan si istri ini masih bisa meminta tanggung jawab seorang suami untuk menghidupi anaknya. Jadi di situ untuk ekonomi ini agak susah ya, masalah dibawa atau tidak gitu. Nah, malah justru kebalikan nih, kalau misal si istri itu terbukti lebih mungkin mempunyai secara materi, suami tidak mempunyai materi, nah itu yang agak bermasalah juga gitu loh. Ketika anak ini dibawa sama suami mungkin contohnya. Nah, ini bisa jadi hakim akan memberikan kepada istri ketika mungkin suami gugat. Nah, gugatannya ditolak dong akhirnya gitu. Karena menurut pengalaman saya pernah membela seorang istri lah, yang dimana sebenarnya si istri ini yang lebih mempunyai materi daripada si suami ya. Pada akhirnya dimenangkan hakim ya, bukan satu-satunya alasan tapi ada alasan di situ, karena pasti ditanyakan juga sama hakim. Kalau dibawa istri gimana nih penghasilan istri? Kalau dibawa suami gimana nih penghasilan suami? Nah, itu juga salah satu menjadi pertimbangan hakim. Nah, kalau teman-teman mungkin di dalam ilmu notaris atau PPAT ya, itu kan diajarkan juga dalam membuat perjanjian pranikah tadi. Iya. Pranikah. Nah, itu gimana sih tekniknya biar ya sedikit lah kita kasih tahu ke teman-teman
lebih safety ke arah mana nih, suami apa istri itu seperti apa gitu ya, atau dua-duanya lah Iya. gitu, lebih aman biar tidak terjadi mungkin multitafsir. Nah, itu gimana tuh? Sebenarnya kalau untuk perjanjian pranikah ini masih kayak masih kayak aneh di masyarakat ya, karena Ini ya tabu ya. tabu ya, karena mungkin ngapain sih pakai ada perjanjian pranikah segala, yang kita namanya kita nikah gitu. Iya. Terus kita kan nikah untuk long term selamanya gitu kan, maunya kan untuk selamanya gitu. Cuman ya dari sisi saya sebagai punya ilmu hukum gitu, Iya. kayaknya setidaknya memitigasi resiko ya. Betul. Memitigasi resiko, kita nggak tahu satu detik kemudian apa yang terjadi dalam hidup kita gitu. Oh iya benar. Nah, mungkin baik di awal kalau ada sesuatu di kemudian hari, misalkan suami pengusaha nih, Iya. nah, mau tiba-tiba harus bangkrut. Oke, pilot lah ya, misal Pilot, atau gitu. dia Ya. digugat gitu. Secara ada beberapa aset yang mungkin kita beli pakai usaha kita sendiri gitu loh. Oke. Ketika itu kita beli pada saat pernikahan, otomatis itu akan menjadi harta bersama, yang harta bersama itu akan dimasukkan jadi dalam harta bundel pilot, benar nggak sih Mas? Bundel, ya. Bundel pilot ya. Nah, aku sih aware-nya lebih ke situ, maksudnya ya seenggaknya tidak ketika pilot nggak miskin-miskin. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kayaknya kayak lebih sakral gitu ya, maksudnya kita punya kesepakatan sebelum pernikahan gitu, seenggaknya sebelum menikah kita punya rule dulu nih gitu. Nah, mungkin setiap orang pasti akan mempunyai rule masing-masing Iya. pada saat nikah, tapi kan cuman omongan gitu. Nah, sekarang sudah disediakan sama negara untuk hitam di atas putihkan, kenapa tidak dimanfaatkan gitu loh. Iya, benar. Nah, maksud aku ketika sudah ada disahkan oleh negara kayak gini, why not gitu. Mungkin kita punya aturan ketika menikah, aku maunya kamu nafkahin sekian kan bisa dimasukin ke dalam perjanjian Iya, kawin. bisa. Atau ketika kamu selingkuh, rumah yang kita tempatin akan jadi milik aku gitu loh. Nah, balik lagi ke situ, mungkin kita udah punya rule gitu. Bukan berarti kita harus kaku ya ngikutin rule itu, tapi seenggaknya Ada pembatasan. ada pikir untuk melakukan satu kesalahan dua kali lah, berpikir Oke. dua kali lah gitu. Aduh, Iya. seandainya gue selingkuh nih, kalau ketahuan anak bisa jadi punya dia nih gitu loh, Mas gitu. Iya, benar juga sih. Jadi memang itu kalau kita berpandangan prepare memang seperti itu ya. Tapi Iya. kan kadang budaya di Indonesia ini kan kita pernikahan kan kadang ya nggak kadang, memang pernikahan itu melibatkan keluarga besar. Nah, kadang-kadang nih terjadi hal-hal yang dianggap tabu tadi ketika belum apa-apa, mungkin karena gini, tidak semua itu menikah sudah memiliki materi masing-masing ya, dari Iya. pihak calon suami ataupun calon istri itu belum punya apa-apa misal, tapi bisa juga kan diperjanjikan aturan mainnya tuh seperti apa kan gitu ya. Karena kalau sepemahaman saya, apalagi kalau menikah sama bule nih, sama orang asing, itu harus wajib buat perjanjian pranikah tuh. pranikah, iya. Sebenarnya ya itu logis juga ya. Jadi satu solusi tuh buat ya setidaknya nanti konfliknya itu nggak hati ke hati lagi, ya kan? Jadi konfliknya sudah jelas apa yang mau diselamatkan kan gitu ya. Memang ya perjanjian pranikah ini sebenarnya solusi, ya nggak? Solusi, tapi masih agak kurang ada edukasi ke masyarakat. Edukasi, ya. betul. Apalagi yang orang tua kita mungkin ya. Pasti langsung yang, aduh, Apaan sih lu? gak usah nikah lah sama dia gitu kan, rata-rata ya. Iya bener. Cuman balik lagi kan kalau perjanjian pranikah para pihak ya nggak bawa keluarga. Oh iya betul. Tapi kan itu kalau mau dibuat pas sebelum nikah memang biasanya diketahui dong sama Ya. orang Saksi ya. tua atau saksi. Karena itu harus didaftarkan juga, bener nggak? Jadi perjanjian pranikah itu wajib aktanya notaril. Jadi tidak bisa di akta di bawah tangan ya. Oke. Wajib akta notaril yang nanti akan didaftarkan ke pengadilan agama. Oke. Balik lagi yang perjanjian pranikah perjanjian nikah setelah pernikahan, Iya. itu aset yang bisa diperjanjikan adalah aset yang berlaku setelah perjanjian nikah ini. Misalkan nih, aset hitung mundur itu nggak bisa. Aset hitung mundur maksudnya? Misalnya nih kita nikah 2016, Oke. nggak pakai perjanjian pernikahan.
ketika tahun 2020 kita berpikir untuk bikin perjanjian pernikahan. Iya. Aset yang didapat Oh, sebelum tahun iya. 2020 itu nggak bisa, maksudnya kita Paham. alur mundur gitu kan. Alur mundur, ya, Ah. ya, ya. Eh, Jadi aset yang diperhitungkan adalah aset yang sejak ya, sejak perjanjian itu dibuat sampai ke depan. Nggak bisa lagi yang aset walaupun itu dihasilkan dari harta bersama, nggak bisa lagi. Iya, karena riskan juga kan gitu. Iya, riskan Maksudnya, juga. pasti kenapa tiba-tiba buat perjanjian kawin gitu Iya, kan. iya, iya, benar-benar. Asetnya itu ya udah starting 2019 lu bikin perjanjian kawin, setelah itu akan berlaku perjanjian kawinnya, tidak berlaku mundur gitu. Oke, kalau karena gini, kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu kan ada ketika aturan yang ketika meninggal itu salah satu pihak itu kan disebut cerai mati ya. Itu pihak si janda ataupun si duda itu mendapatkan bagian separuh dulu. Jadi misal menjadi harta waris itu harus dibagi dulu ya setengahnya, baru nanti setengahnya ini akan dibagi lagi kepada pewaris. Tapi setengahnya ini dibagi kepada, bukan dibagi, diberikan kepada si janda atau si duda tadi. Bener ya? Jadi mungkin kalau ada perjanjian pranikah seperti itu, ketika terjadi kematian, berarti kita tetap harus mengikuti itu dong. Oh, legitimasi porsi ya jatuhnya ya. Iya, iya, iya. Jadi kayak kalau untuk pembagian harta bersama itu, kalau memang di harta bersama ya akan tetap 50-50 kan. Iya. Tapi kalau untuk perjanjian nikah, ketika udah atas nama kita, ada perjanjian nikah ya otomatis itu punya kita gitu. Iya, iya. Jadi kan memang harta yang dibeli atau diatasnamakan ke kita jadi punya kita, bukan menjadi harta bersama jatuhnya, karena ada perjanjian kawin tadi gitu. Pada saat mau kredit bank atau pada saat mau jual beli, Iya. kita bisa nggak perlu ada persetujuan suami gitu. Oke, termasuk kalau misal utang ya kan? Iya. Utang. Nah itu jadi masalahnya. Ketika Gimana? ada perjanjian kawin, kita utang menjadi punya kita juga gitu. Iya benar. Kayak Oke. waris ya. Misal Iya. mau menerima waris ya tidak hanya piutangnya aja atau asetnya aja. Asetnya aja. Tapi Utang utangnya pun jadi juga jadi warisan, gitu. warisan. Banyak Iya. kan warisannya apa? Banyak warisannya tapi utang. Banyak utang. Itu masalah ya. Jadi di sini saya nangkep ada beberapa yang bisa kita jadikan kesimpulan ya. Yang pertama ya tentunya jangan selingkuh ya kan. Itu baru pasti. Jangan selingkuh. Tapi Pertama- susah sih mas sekarang. Oh susah ya. Jadi Media sosial ini kayaknya udah sebagai jembatan loh. Secara langsung Banyak ya. loh. jadi secara gimana langsung. bagusnya kalau suami istri itu nggak usah pegang media sosial apa gimana? Nggak bisa juga sih, kita Oh, nggak harus bisa. ngikutin apa namanya Tren, iya. bukan karena gegayaan ya, tapi Iya. memang harus, maksudnya kayak sekarang kalau kita ngikut tren kayak Gojek, kalau bapak-bapak zaman dulu masih nggak mau pegang HP, tapi kan misalnya yang dia ojek pangkalan akan mati sendiri Iya, gitu kan benar. kalau nggak ngikutin tren, kalau nggak belajar Betul. tentang itu. Boleh, tapi maksudnya ya tahu diri lah gitu kan. Ya kan contohnya selebgram ya kan, tapi aman-aman lah ya. Nah, tapi sekarang sih kenapa saya bilang itu sebagai jembatan? Sekarang cewek-cewek atau cowok-cowok tuh nekat-nekat gitu loh. Oh, Lihat gitu. cakep, ada istri, bodo amat, gas. Tergantung gitu. pribadi masing-masing Kadang kalau gitu ya. kenal nggak kenal pun bisa DM ya. Betul. Bisa. Oh, betul, pengalaman banget kayaknya dia. Dia ini founder di suatu forum ya. Apa tuh forumnya? Notari. Boleh nggak disebutin di Boleh. sini? Di Notari ALB di Iya. Notari Instagram. Notari ALB, boleh nanti Ada di di bawah follow sini. aja. Ada apa? Akun apa aja nih? YouTube, Instagram atau? YouTube-nya ada ya. YouTube juga ada. Sama sih YouTube-nya namanya ada. Notari ALB juga. Tapi Boleh. itu lebih ke Kayak edukasi. notaris-notaris ya. Edukasi notaris. Oh, edukasi notaris. Wah, mantep nih. Boleh nih kapan-kapan aku diundang ya kan? Oh, pasti. Kita ngobrol aja tapi ngobrol aja. Ngobrol santai ya, seperti Ngobrol ini. santai kayak gini gitu. Wah, keren-keren emang. Ya itu kesimpulannya satu, kalau saya tadi jangan selingkuh. Terus kedua, kalau mau menikah lebih bagusnya kalau kita mau mengikuti perkembangan dan apa yang sudah disediakan negara, kita buat dulu aturannya di dalam perjanjian pranikah atau perjanjian kawin ya, kita Iya. sebut perjanjian kawin. Ya mau dibuat itu sebelum nikah atau mungkin teman-teman yang udah nikah bisa dipikirkan kembali itu, karena juga dari sisi apa perkembangan sekarang terus mengamankan juga sebenarnya Iya. kan, Memitigasi resiko. memitigasi resiko, itu bahasa yang keren.
Nah, itu jadi kita bisa buat seperti itu. Dan yang ketiga, jika terjadi satu permasalahan di dalam rumah tangga, selesaikan saja secara pribadi, mungkin ya personal. Jadi tidak sampai kemana-mana, tidak membawa korban lain yang notabene-nya ini anak mungkin ya. Mas, Wah, itu Ragan keren gimana nih menurutnya? Pantas nggak sih di-update setiap, kan sekarang banyak nih Ya. Sedikit-sedikit update gitu ya. masalah keluarga update. Oh, oke. Mergokin suami selingkuh, mungkin kita nggak bisa ini juga sih, karena kan reaksi orang Menjudge. beda-beda ya. Iya. Menjudge juga, karena kan orang kan pada saat marah kita nggak tahu, ada yang mukul, ada yang diam gitu Iya, kan. iya. Ya mungkin pantas nggak sih, apa bisa jadi bumerang balik ke kita nggak sih? Jelas, Gitu? betul. Nah, itu perlu dipertimbangkan lagi ketika ada suatu masalah, apalagi itu pribadi, masalah keluarga ya. Sekarang mungkin masih menjadi keluarga antara suami maupun istri. Nah, di blow up di media, yang selain tadi ada sanksi sosial yang kepada anak dan keluarga besarnya mungkin, tapi bisa jadi larinya kepada diri sendiri. Ketika blow up ke media tapi buktinya tidak kuat, dan ya blow up ke media itu kan merupakan bisa arahnya kepada pencemaran nama baik atau berita hoax bisa juga kan, Tidak bisa dibuktikan. tidak bisa dibuktikan. Nah, itu bisa jadi kalau si pihak yang lain tidak terima, melakukan laporan balik atau seperti apa, itu kan ya menurut saya kurang bijak lah ya. Iya. Mengatasi permasalahan pribadi ya sudahlah, keep. Orang-orang zaman dulu juga nggak ada media, selesai juga permasalahannya, yang artinya bisa membesarkan anak-anaknya sampai sekarang, mungkin ya bisa survive anak-anaknya, bahkan jadi orang-orang berhasil. Iya. Ya itu mungkin kalau aku lihat dari sisi emosi sesaat aja sih. Iya. Ya. Takutnya kan bullying ya sekarang lebih parah Bullying, ya. Nanti betul. anaknya juga kena imbas gitu Betul, dari kayak betul. gini. Jangan udah imbasnya broken home, Iya. imbas lagi yang kayak gini kan ya. Iya, nah itu kasihan sebenarnya. Apalagi yang parahnya itu yang kejadian kemarin yang pramugari itu kan sering dijadiin parodi atau dijadiin bahan olok-olokan sama masyarakat gitu, kayak Iya, diparodiin fotonya lah ya kan. Si pramugaranya ya. Iya, si pramugarinya diparodiin lah. Dan bagi mereka sendiri juga mungkin dipikirkan, tadi mungkin kita bahas sedikit tentang sanksi administratif. Mm-mm. Nah itu kan artinya sekarang di sanksi administratif, kalau itu tidak di blow up di media, mungkin di dalam maskapai lain ataupun perusahaan lain bisa ya sudah ditutupi dan bisa berkarir lagi di institusi lain ya kan. Tapi kalau dengan begini kan mungkin bisa dilihat gimana nih kan gitu ya. Iya, tapi itu jadi kayak ya banyak sih netizen yang bilang nggak tahu sih rasanya digituin gitu ya, biarin aja tuh dipecat gitu. Tapi kan kalau ngelihat dari Ya dipecat nggak masalah, karena memang dia harus menanggung resiko. Ya kalau itu perbuatan menurut saya ya, artinya menanggung resiko, tapi ketika di blow up ini dia mau berkarir di tempat lain kan agak Kayak mutus susah. rezeki orang gitu ya. Iya, kan jadi susah. Atau bisa mungkin ya kalau orang itu bisa terus berpikir positif terus, malah jadi kebaikan buat dia juga bisa. Artinya dia sudah terkenal ya. Karena bisa memanfaatkan Memanfaatkannya sih, ya. dirinya. Ujung-ujungnya dipecat jadi pramugara, dia bisa jadi YouTubers gitu Nah, ya. itu satu peluang Satu ya kan. peluang. Jadi emang edukasi di YouTube kita ini membuka banyak peluang ya. Mungkin dari emosi istri juga lagi hamil kali ya, kasihan banget. Oh iya, Hamil, bisa. Kita kan hamil kadang nangis, kadang sedih banget, kadang Iya. marah banget gitu. Jadi ya kayak gitu, kasihan banget sih ya kalau yang ini lagi hamil di rumah sendiri lagi kan, kabarnya begitu. Lagi hamil di rumah sendiri ya memang kalau bicara masalah perasaan ya, pada akhirnya sebenarnya perasaan ini yang harusnya, ini menurut saya aja, sok bijak aja saya nih, yang harusnya disimpan sendiri dan menyelesaikan permasalahan itu pada tempatnya. Pada akhirnya ketika meluap-luap, banyak yang turut campur mungkin ikut ke dalam permasalahan itu, yang sedangkan mereka sendiri sebenarnya belum merasakan atau tidak merasakan kan gitu. Kita ya. tidak ada di posisi itu. Maksudnya gini, Ada posisi itu. ketika mau ngasih advice kepada orang menikah, kita kan cuma lihat permasalahan pada saat itu. Iya. Kita nggak tahu apa permasalahan di belakang-belakangnya. Betul. Gimana? Mungkin, kenapa dimaafin sih, udah selingkuh. Tapi kan kita tahu mungkin suaminya itu
nge-treat istrinya bagus, tiba-tiba Iya. ada kesalahan ini kan kita nggak tahu gitu. Jadi kayaknya kalau kita up ke media, orang ngejudge ya sesuai apa yang dia lihat pada saat itu kan, tapi dia nggak ngejalanin di situ. Iya betul ya, melihat casingnya ya. Casingnya. Iya benar. Ya ya ya. Ya even kalau perselingkuhan no excuse ya, balik lagi mau apapun yang terjadi, lo selingkuh lo salah gitu. pasti. Iya iya betul ya, berintrospeksi lah ya. Mm-mm. Gitu. Ya ya ya. Wah menarik banget nih emang. Waduh luar biasa. Dapat banyak Kalau ilmu, masalah banyak. pelakor kayaknya nggak bisa 2 jam deh. Nggak bisa 2 jam ya. Iya iya iya. Mungkin nanti kita bahas di part yang lain, kita bahas apa pelakor lagi. Biar panjang kan gitu ya. Karena pelakor ini kayaknya lagi eksis banget sekarang. Oke, iya 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 iya. Oke, mungkin gitu dulu ya kita bahas. Nanti suatu saat kita perlu bahas lebih dalam lagi kalau ada permasalahan untuk ya tujuannya tetap mengedukasi, Iya. ya kan? Memberikan pemahaman hukum. Kalau kita punya ilmu ya setidaknya itu jadi amal jariah kita ya. Amin. Memberikan yang baik kan gitu. Wah, makasih banget nih teman-teman udah Sama-sama. lama nggak ketemu ya kan. Tahu-tahu kesini kita ngobrol panjang, dapat nih ilmunya. Luar biasa. Mungkin gitu dulu. Ya. Oke. Makasih banyak ya teman-teman dari apa Notari ALB. Nanti jangan lupa teman-teman mungkin bisa follow di bawah ini akunnya ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.